Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya menyampaikan ceramah singkat tentang sabar dan sholat. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan inayahnya pada kita semua, sehingga sampai detik ini kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita di kehidupan sehari-hari sebagai hamba-Nya. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena dengan jasa beliaulah sehingga kita bisa berada dalam keyakinan yang sejati, yakni agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Sabar adalah salah satu sifat yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sholat adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh jasmani kita dan rohani kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan tiang agama dan amal ibadah paling utama dan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian sabar dan sholat merupakan dua perkara yang saling berhubungan, bagaikan dua sisi logam yang melekat pada satu logam. Karena itulah orang-orang yang senantiasa bersabar, baik ketika menerima ujian maupun musibah dari Allah, adalah para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka baik pada waktu senang maupun duka, tetap bersabar dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam sholat dan zikirnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Sabar dan sholat merupakan selimut jiwa dan raga kita yang paling kuat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit di antara kita yang masih belum bisa bersabar dalam menerima ujian dan musibah. Ketahuilah wahai saudaraku, ujian yang paling indah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya jika ingin derajatnya naik adalah dengan sabar. Karena dengan selalu bersabar, maka kita selalu bersama Allah. Hal ini sesuai firman Allah ayat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu tahizu bisabri wassalat innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut, sesungguhnya Allah ingin selalu bersama hamba-hambanya, yakni dengan selalu menjadikan sabar sebagai sifat terbaik yang harus kita miliki, dan senantiasa mendirikan sholat sebagai perisai dan jalur menuju cinta Allah pada kita. Sehingga dengan senantiasa menjaga sabar dan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama kita dan memberikan apapun yang kita inginkan, selama semua itu tetap dalam koridor agama dan tetap untuk kebaikan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah. Tidak ada anak yang baru lahir langsung bisa jalan. Begitu juga dengan memiliki sikap sabar dan tetap istiqomah dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu butuh proses dan berkelanjutan. Sabar bukan hanya ketika kita menerima musibah, bahkan kita menerima kebaikan pun kita tetap sabar. Karena siapa tahu dengan kebaikan itu pula kita lupa bersyukur bahwa apa yang kita miliki ini hanyalah titipan, yang kita miliki hanya milik Allah semata. Begitu juga dengan sholat. Tidak boleh kita pagi sholat, sorenya tidak, atau sorenya sholat, malamnya tidak. Begitu juga sebaliknya. Semua itu harus kita lakukan setiap waktu selama badan kita ini masih melekat ruh dan masih bernyawa. Karena sekali saja kita lalai dan tinggalkan sholat, maka Allah juga akan meninggalkan kita. Jika Allah sudah meninggalkan kita, maka neraka adalah tempat kembalinya. Oleh karena itu, marilah saudara-saudaraku, kita selalu bersabar dan menjaga sholat sebagai
penolong bagi kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kehilafan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari saya. Semoga apa yang saya dapat sampaikan berguna bagi kita semua dan dalam hidup kita. Semoga kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap amanah untuk selalu sholat dan sabar. Kita harus menjauhi seluruh larangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada perintahnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.